Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Novitasari dengan NIM 31420000060 kelas A4E3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kemajuan dan keruntuhan peradaban di negeri Sabah. Sebelum masuk ke faktor-faktor kemakmuran dan keruntuhan peradaban di negeri Sabah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang negeri Sabah. Sabah adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang tinggal di Yaman. Mereka kemudian mendirikan sebuah kerajaan Sabah yang ibu kotanya bernama Ma'rib. Dikenal dengan negeri yang makmur dan subur, menempati wilayah yang hijau dengan hasil pertanian yang cukup melimpah. Dalam Al-Quran menyebutnya sebagai baldatun thayyibaun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang penuh dengan kebaikan, kesejahteraan, damai, aman, dan penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemakmuran ini tidak lepas dari awal masa kepemimpinan Ratu Balqis yang kemudian berkoalisasi dengan kerajaan maju Nabi Sulaiman pada sekitar tahun 900 sebelum Masehi, sehingga menjadi kerajaan yang beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud iman dan syukurnya adalah dengan membangun peradaban terkemuka dengan teknologi yang maju untuk kesejahteraan masyarakatnya. Berikut ini merupakan faktor-faktor kemajuan peradaban di negeri Sabah. Ada 4. Yang pertama, negeri yang subur dan makmur. Sejarah mencatat bahwa ketahanan pangan di negeri Sabah betul-betul kuat. Ketersediaan pangan negeri Sabah tidak hanya melimpah, tetapi juga menjadi pengekspor utama hasil-hasil pertaniannya dan obat-obatan herbal. Yang kedua, menguasai teknologi yang tinggi pada zamannya. Mereka juga mengembangkan teknologi untuk keunggulan komoditinya, seperti proses produksi obat-obatan herbal, pembuatan sutra, dan kain. Yang ketiga, para pedagang di negeri Sabah adalah pedagang-pedagang yang handal. Para pedagang di negeri Sabah merupakan pedagang-pedagang handal dengan penguasaan ilmu geografinya yang sangat baik. Bahkan seringkali mereka menjadi rujukan kerajaan dalam berbagai kebijakan. Sumber-sumber ekonomi dikelola dengan sangat baik, dengan mempertimbangkan berbagai keseimbangan termasuk keseimbangan lingkungannya. Yang keempat atau yang terakhir, dibangunnya bendungan Ma'rib di ibu kotanya. Bendungan ini dibangun oleh negeri Sabah berbentuk segitiga dengan panjang potongan sekitar 580 meter dan tinggi 16 meter. Bendungan tersebut menampung jutaan kubik air dari berbagai aliran sungai di perbukitan Yaman yang mengalir ketika musim hujan tiba. Tentu dengan adanya bendungan Ma'rib ini dapat mengaliri mata air di negeri Sabah dengan sangat baik. Namun tak lama setelah itu negeri Sabah mengalami keruntuhan peradaban. Ini disebabkan karena mereka tak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan, yaitu dengan berbagai banyak hal seperti tanah subur, makmur, hijau, dan hasil pertanian yang begitu melimpah. Berikut ini sebab-sebab keruntuhan peradaban di negeri Sabah. Yang pertama, melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjadi ingkar dan kufur. Yang ketiga, menerapkan kehidupan sekuler yang dipenuhi kemaksiatan serta jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menentang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memiliki sifat materialisme. Maka dari itu banjir besar yang menimpa kaum Sabah berakhir sangat tragis. Kekayaan sumber daya alam berupa hasil perkebunan dan kegemilangan peradaban mereka yang tinggi akhirnya hancur sangat berantakan. Kemajuan teknologi dan kemakmuran Sabah sebagai negara modern saat itu lenyap seketika. Dalam Al-Quran surat Sabah
15-17 dijelaskan bahwa sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit pohon sider. Demikian kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Surat Saba ayat 15-17. Terima kasih telah mendengarkan video saya, dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.